Sahabat Rema yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini saya sedang berada di lokasi Gua Maria La Salette Lato, Paroki La Salette Lato. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Misahva 12 Agustus 2024. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27 dengan tema jangan menjadi batu sandungan. Sahabat Rema yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan Anda mungkin sudah mengerti apa arti batu sandungan. Batu sandungan dalam beberapa arti yang saya baca diartikan di sana bahwa perilaku atau tingkah laku manusia yang membuat rusak atau berdosa orang lain yang mereka jumpai. Atau mungkin dalam arti yang lain, batu sandungan juga merupakan halangan yang membuat sesuatu atau seseorang tidak bisa sampai kepada tujuan yang benar dan baik. Kita bisa mengambil contoh seorang pemimpin dalam konteks tertentu tidak menjalankan peraturannya. Itu kemudian membuat dirinya menjadi batu sandungan bagi mereka yang dipimpinnya atau orang-orang yang ia jumpai. Mungkin dengan perilakunya atau tingkah lakunya yang tidak baik, itu mengakibatkan dia menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Atau mungkin kita, bisa saja kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, dengan berbagai macam alasan yang kita buat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan menggereja. Rupa-rupanya itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain atau sesama kita yang juga mau terlibat dalam kehidupan menggereja. Sahabat Rema yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus melalui bacaan Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27 ini memberikan teladan atau contoh yang baik bagi kita menjadi pribadi yang taat dan setia menjalankan tuntutan yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari masyarakat Yahudi, yakni membayar pajak bait Allah. Berhadapan dengan tuntutan ini, Tuhan Yesus tidak melarang atau Tuhan Yesus tidak mencegah, melainkan Dia menjalankan dengan membayar pajak setiap tahun kepada pihak agamawi Yahudi yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus bait Allah itu. Di sini Tuhan Yesus dengan rendah hati sebagai Allah yang hidup yang menjadi manusia memberikan teladan yang baik kepada kita dengan membayar pajak tersebut. Dia tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat Yahudi kala itu, melainkan menjadi teladan atau contoh yang baik. Sahabat Rema yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai komunitas para murid Yesus Kristus, kita juga harus meneladan cara hidup Tuhan Yesus yang taat membayar pajak bait Allah. Kita harus menjadikan diri kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan contoh yang baik bagi orang lain, yakni dengan taat dan setia menjalankan tuntutan-tuntutan peraturan agama. Kita sebagai orang-orang Katolik, tetapi juga kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus memberikan teladan yang baik. Taat menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita Indonesia tercinta ini. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul bisa diikuti, betul-betul bisa menjadi cerminan yang baik bagi orang-orang yang kita jumpai. Jangan kita menjadikan alasan-alasan yang sebenarnya itu hanya untuk kepentingan pribadi kita atau kelompok tertentu,
sehingga itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Maka saya dan Anda sekalian, kita semua, sahabat Remaku yang terkasih, dipanggil untuk menjadi teladan atau contoh yang baik, yang dewasa bagi semakin banyak orang yang kita jumpai dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Semoga Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf senantiasa mendoakan kita sekalian. Terima kasih. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.